Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang mana sang suami bernama David Kim. Saat itu ia sedang melihat kenangan keluarganya melalui video masa lalu putrinya yang bernama Margot. David selalu mendokumentasikan kegiatan anaknya ke video mulai dari ia kecil. Saat pertama masuk sekolah, Margot pertama kali belajar les piano sampai ia beranjak dewasa. Dan di cerita ini David sepertinya merindukan sang mendiang istri yang bernama Pamela. David pun melihat kenangan istrinya dari pertama menikah, memiliki anak, sampai pernah sakit dan meninggal karena kanker. Di pagi hari David sedang melakukan video call dengan putrinya. Saat itu, Margot sedang belajar kelompok di rumah temannya sepanjang malam. Setelah itu David mendapatkan telepon dari saudaranya yang bernama Peter. Terlihat dia sedang memasak dan tidak sengaja David melihat ada stoples ganja. Peter pun menanyakan tentang hubungan David dengan anaknya. Peter kemudian menyarankan David agar untuk sering berbicara langsung kepada anaknya. Tapi David percaya hubungan mereka akan baik-baik saja, meskipun cuma melalui pesan dan video call. Pada malam harinya di saat David sedang tertidur, Margot menelpon berkali-kali namun tidak ia angkat. Keesokan paginya David yang terbangun melihat panggilan tak terjawab dari Margot. David pun langsung menelpon balik Margot dengan menggunakan FaceTime. Namun ia tidak mendapatkan jawaban. David lalu mencoba menelpon lagi melalui handphonenya dan ia tetap tidak mendapatkan jawaban. Sampai jam menunjukkan pukul 3 sore, David pun tidak kunjung mendapatkan kabar dari Margot. Hal ini pun membuat David tidak konsen saat ia bekerja. David yang khawatir mencoba untuk menelpon lagi, namun ia tetap tidak mendapatkan jawaban. David pun menganggap bahwa Margot menghadiri les piano karena hari itu adalah hari Jumat, di mana Margot menghadiri les piano setiap hari Jumat. Lalu David menelpon kontak guru les piano Margot. Namun, sang guru piano itu mengungkapkan bahwa Margot membatalkan lesnya 6 bulan yang lalu. David langsung menghubungi Peter dan bercerita. Peter kemudian menyarankan agar David menghubungi temannya Margot. Namun David tidak tahu sama sekali teman-teman Margot. David kemudian mulai mencari tahu sosial medianya Margot. Namun itu semua dikunci dan dijadikan privat sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun. David yang kebingungan mulai mencari data teman-teman istrinya. Dan terpilihlah nomor ibunya Ishak. David menanyai keberadaan Ishak, mungkin Ishak tahu keberadaan Margot. Ibunya Ishak pun mengatakan jika Ishak sedang camping ke gunung dengan teman-temannya, dan mungkin saja Margot juga ikut. Mendengar hal tersebut, David mulai sedikit tenang. Namun, David tetap kesal karena Margot berbohong tentang les piano dan ia juga sering bolos sekolah. Keesokan paginya Ishak menelpon David dan memberitahu bahwa Margot tidak pernah datang ke rumahnya. Lalu David memutuskan menelpon polisi dan melaporkan kehilangan putrinya. Setelah itu tiba-tiba ada yang menelpon David, yaitu Rosemary Vick, seorang detektif sersan yang ditugaskan untuk kasus putrinya David. Lalu detektif Vick menjelaskan kronologis hilangnya Margot ke David. David yang penasaran siapa Rosemary ini, ia langsung mencari tahu dan ternyata ia pernah mendapatkan penghargaan detektif terbaik selama ia bekerja. Detektif Vick meminta David untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Margot. Keesokan paginya David membuka laptop Margot dan berusaha untuk mencoba login ke Facebooknya. Dan setelah berhasil, ia langsung menghubungi teman-temannya Margot di Facebook. Satu persatu David bertanya kepada teman-teman Margot kapan terakhir mereka bertemu. Dan semua jawaban mereka ia rangkum dan dikirimkan ke detektif Vick. Dari semua itu, David mengetahui anaknya pendiam di sekolah dan tidak begitu banyak memiliki teman akrab. Semenjak ibunya meninggal, Margot menjadi anak yang pendiam. Dan di sini David menemukan harapan karena ada satu temannya yang tahu keberadaan Margot terakhir kali. Dia bernama Abigail, teman satu kelompok Margot. Dia mengatakan terakhir ia bertemu Margot di saat selesai belajar kelompok. Abigail kemudian menyarankan David untuk membuka aplikasi Tumblr karena Margot sering memakai aplikasi itu.
Di aplikasi itu terlihat beberapa foto alam dan caption Margot yang hanya satu kata saja. Di malam hari, Detektif Vic menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Margot pergi ke luar kota. Sampai pada akhirnya David menemukan satu petunjuk tentang uang yang ia berikan untuk les piano Margot. Dan ternyata uang itu ia tabung ke rekeningnya sendiri. Yang anehnya lagi, 6 hari yang lalu, Margot mentransfer uang ke akun Venom yang sekarang tidak aktif sebesar $2.500. David pun mencari petunjuk baru di akun Instagram Margot. Di sana ada satu orang yang selalu komen di fotonya, yaitu seorang yang bernama Derek. Lalu David membuka akun Derek dan melihat foto-foto Derek. David pun khawatir dan mengira jika Derek adalah orang jahat. Dan tak lama David berhasil mendapatkan kontak si Derek. David juga yakin jika dia adalah pelakunya. Tetapi Derek tidak mengakuinya. Di saat Margot hilang, saat itu dia sedang menonton konser Justin Bieber. David yang merasa sudah putus asa, tiba-tiba ditelepon Detektif Vic. Ia menemukan bahwa Margot membuat KTP palsu untuk dirinya sendiri dan berkata kepada David kemungkinan Margot menarik seluruh uang itu untuk melarikan diri dan akun yang tidak aktif ini adalah milik Margot. Vic bilang banyak kasus anak muda seperti ini untuk mengamankan uang mereka dari pemantauan. Dan ia juga bilang kemungkinan besar Margot tidak hilang dan ia hanya berusaha kabur. David yang tidak menyerah, ia tetap berusaha mencari petunjuk dan dia buka situs yang sering dikunjungi Margot. Ada satu situs yang menarik perhatian David, yaitu YouCast. YouCast ini adalah video blogging. Dan David pun mulai mencoba live dengan akunnya Margot, siapa tahu ada seseorang yang kenal dengan Margot. Dan ternyata benar, ada satu akun yang langsung join ke live itu, nama akunnya adalah Fish and Chips. David kemudian mulai melihat semua video Margot yang isinya semua tentang kesedihan Margot. Dan hampir semua video Margot ada akun yang selalu join bernama Fish and Chips. Pemilik akun ini bernama Hannah, umur 20 tahun, yang bekerja sebagai waiters. Bukti ini pun ia kasih kepada Detektif Vic dan berharap agar ini menjadi lebih jelas. Lalu sang detektif mengatakan bukti ini tidak membantu apapun karena tidak ada hubungannya dengan hilangnya Margot. Dan sudah dikonfirmasi di saat Margot hilang, pemilik akun ini sedang bekerja. Akhirnya David yang putus asa bercerita bahwa ia tidak kenal dekat dengan teman anaknya. Ketika David ingin mematikan laptop, ia melihat pemandangan danau yang tidak asing baginya. Sebelumnya ia telah melihat sekilas foto danau itu dari pencarian gambar tentang tumblers, yang mana Margot sering mengunjungi tempat itu. Danau itu bernama Barbosa. David lalu melanjutkan pencarian di map dan ternyata sangat cocok dengan tempat Margot terakhir kali terlihat. Jam menandakan pukul 4.22 pagi. Saat itu juga David langsung bergegas menuju tempat itu. Setibanya di sana, David menemukan gantungan kunci milik Margot dan ia langsung menelpon Detektif Vic untuk datang secepatnya. Di pagi hari, polisi mengangkat mobil Margot yang terjatuh ke danau lalu menemukan uang $2.500 dan sedikit darah di dashboard penumpang. Akhirnya Detektif Vic mengubah kasus ini menjadi kasus penculikan. Berita ini pun tersebar ke media. Tim SAR dan warga pun ikut membantu mencari keberadaan Margot di sekitar danau. Sampai beberapa hari pencarian juga masih belum mendapatkan titik terang. Dan akhirnya pencarian itu dihentikan sementara karena cuaca yang tidak mendukung. Berita tentang Margot yang hilang menjadi trending di media sosial. Sebelumnya beberapa teman Margot yang tidak peduli kepadanya hanya menaruh simpati tanpa tindakan. David juga membaca status Derek yang mengandung ejekan terhadap Margot. David kemudian langsung menghampiri Derek dan membuat kekacauan di sana. Karena hal tersebut, sang detektif pun memarahi David dan menghentikan pencarian Margot karena sebelumnya David mencurigai Derek dan membuat kekacauan di tempat itu. David kemudian memutuskan membuat penyelidikan sendiri. Di saat David melihat foto-foto bukti, ia melihat bahwa terdapat sebuah jaket yang dipakai oleh Peter yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. David mencari bukti lain dan melihat beberapa percakapan Peter dengan Margot. Ternyata mereka sering melakukan sesuatu hal di malam hari dan merahasiakannya dari David. Dengan curiga, akhirnya David datang menemui Peter dan memasang beberapa kamera untuk bukti. Dengan emosi, David menanyakan kepada Peter apa yang ia lakukan terhadap putrinya.
Tidak seperti diperkirakan David, Peter hanya mengajak Margot untuk memakai ganja. Peter menjelaskan bahwa Margot hanya butuh perhatian dari seorang ayah dan butuh pembicaraan layaknya seorang ayah dan anak. Ditambah setelah ibunya meninggal, ia lebih suka menyendiri. Tidak lama kemudian, Detektif Vic menelpon David dan memberitahu bahwa pelaku penculikan sudah ditemukan. Dan kenyataannya Margot telah tewas. Berita di TV menjelaskan bahwa pelaku ini bernama Randy, seorang narapidana yang bebas 6 tahun lalu atas kasus kepemilikan narkoba dan pelecehan seksual. Ia membuat video pengakuan dan disebarkan di internet yang mengaku telah membunuh Margot dan dimasukkan ke dalam koper sebelum dia bunuh diri. Tetapi David tidak percaya begitu saja jika putrinya telah tiada dengan minimnya bukti. David berkata jika ia tidak mengenali pria itu sama sekali. Hingga pada akhirnya David pun putus asa dan ia mulai mengikhlaskan putrinya. Di saat David mengunggah tentang kenangan Margot, ia melihat wajah seseorang yang tampak familiar, yaitu adalah Hannah, teman live streaming Margot. David mulai mencari tahu siapa Hannah sebenarnya, dan ternyata Hannah adalah seorang model stok foto. Dan semua pernyataan tentang Detektif Vic pun terbantahkan. David kemudian langsung menghubungi Detektif Vic, namun ia tidak mendapatkan jawaban. Berniat untuk menghubungi sang detektif melalui kantor pusat, David pun mendapatkan pernyataan baru dari pusat bahwa si detektif mengajukan sendiri dan bukan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Disinilah David mulai menaruh curiga kepada Detektif Vic dan mencoba untuk menyelidikinya. David menemukan satu gambar si detektif dengan Randy yang sebelumnya mengaku telah membunuh Margot. Percaya jika Vic terlibat kematian Margot, David menghubungi sheriff kepolisian. David pun akhirnya pergi ke tempat situs Memorial One yang sepertinya hanya untuk penghormatan terakhir untuk Margot yang diketahui jasad Margot tidak pernah ditemukan. David mengetahui Detektif Vic berada di tempat itu karena ini disiarkan secara live. Akhirnya David membawa beberapa polisi dan menangkap Detektif Vic di tempat itu. Akhirnya David pun mengetahui cerita yang sebenarnya. Di malam hari Margot hilang, Detektif Vic mendapatkan telepon dari anaknya yaitu Robert. Robert menceritakan ke ibunya dia telah mendorong seorang gadis ke jurang. Diketahui Robert ini sudah suka dengan Margot semenjak di sekolah dasar. Robert kemudian berpura-pura menjadi orang lain, yaitu dengan akun Fish and Chips untuk menipu Margot. Robert membuat akun itu agar ia bisa selalu dekat dengan Margot dan ia juga membuat cerita-cerita palsu tentang ibunya yang terkena kanker. Dan Robert membuat Margot percaya bahwa keluarganya membutuhkan uang, lalu Margot mengirimkan uang kepada Hannah alias Robert melalui Venom sebesar $2.500. Sebenarnya di hari hilangnya Margot ini ingin pergi ke danau untuk memakai ganja. Dan Robert mengikuti Margot ke danau untuk bertemu dengannya sekaligus mengembalikan uangnya Margot karena ia merasa bersalah karena telah menipu Margot. Dan Robert kemudian masuk ke dalam mobil Margot tanpa memberikan salam apapun. Hal tersebut menyebabkan Margot menyerang Robert karena ia pikir Robert adalah penjahat. Margot lari dan Robert pun mengejarnya. Namun, tiba-tiba Margot jatuh ke jurang setelah refleks Robert yang mendorongnya. Robert yang panik menelpon ibunya. Dan ibunya yang datang melihat keadaan jurang yang seperti itu, ia yakin jika Margot tidak akan selamat. Demi melindungi anaknya, Detektif Vic mulai membuat rencana seakan-akan Margot ini kabur. Detektif Vic menyuruh Randy membuat pengakuan yang telah membunuh Margot. Dan Detektif Vic jugalah yang telah membunuh Randy untuk menghilangkan bukti lain. Karena David jenius, satu persatu fakta yang sebenarnya pun terungkap. David yang memiliki firasat jika Margot masih hidup, kemudian mencari Margot. Hingga pada akhirnya, Margot pun ditemukan dalam keadaan selamat. Kemudian, film pun berakhir. Or is it still just waiting for any update? Responders are beginning an ascent. We are getting a closer look at Margot Kim in a body. We get a look at Margot's father there. Again, no word yet as to her. Search and rescue is now preparing to lift. This is live footage here as Margot is now.
Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.